Halo guys, perkenalkan nama saya Pak Ahmad Mepu. Dalam video kali ini saya akan membahas mengenai isu penting yang sedang hangat dibicarakan, yaitu tindakan pidana korupsi di Indonesia. Nah, korupsi ini adalah masalah besar yang tidak hanya merugikan negara, tetapi juga menghancurkan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah. Saya juga akan mengingatkan permasalahan ini dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai dasar negara kita. Simak terus video ini untuk memahami bagaimana Pancasila dapat menjadi solusi dan mengatasi masalah korupsi di Indonesia. Mari kita simak video selanjutnya. Di video ini kita telah melihat ada 3 terpidana yang tersangka korupsi. Jadi, terpidana korupsi yang tidak dihukum sesuai dengan aturan hukum dapat mencerminkan ketidakadilan dan merusak kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Jika terpidana korupsi tidak dihukum sesuai dengan aturan yang berlaku, hal ini dapat menimbulkan persepsi bahwa hukum dipengaruhi oleh faktor lain seperti kekuasaan penting pribadi atau tekanan dari pihak tertentu. Jadi pentingnya menegaskan bahwa dalam negara hukum, setiap individu termasuk pejabat publik harus tunduk pada hukum tanpa diskriminasi. Ketidakpatuhan terhadap aturan hukum dalam penanganan kasus korupsi dan melemahkan upaya keterbatasan korupsi itu sendiri, yang seharusnya menjadi prioritas dalam menjaga integrasi negara dan kepercayaan masyarakat. Penyimpangan dalam menegakkan hukum bisa menciptakan ketidaksetaraan di depan hukum, yang pada gilirannya bisa memperburuk ketimpangan sosial dan memperparah penyalahgunaan wewenang di masa depan. Nah, oleh karena itu, diperlukan upaya untuk memastikan bahwa penegakan hukum dilaksanakan dengan transparansi, akuntabilitas, dan konsistensi agar memberikan efek jera bagi pelaku korupsi dan menjaga kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Nah, jadi korupsi ini adalah salah satu permasalahan yang besar yang mengancam integritas negara dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Ketika seseorang pejabat atau individu terpidana korupsi, tindakan tersebut tidak hanya merusak moralitas dan kepercayaan publik terhadap pemerintah, tetapi juga menciptakan ketimpangan sosial yang sangat merugikan masyarakat. Oleh karena itu, pentingnya untuk melihat masalah ini melalui kacamata nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai dasar negara yang menentukan kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, korupsi ini jelas bertentangan dengan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai ini mengajarkan kita untuk bertindak dengan adil dan menghormati martabat setiap manusia. Ketika seseorang pejabat melakukan korupsi, mereka mengkhianati kepercayaan publik, mengabaikan hak-hak masyarakat yang membutuhkan pelayanan publik yang adil, dan merusak kesejahteraan banyak orang. Korupsi mengasingkan prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab karena hanya menguntungkan segelintir orang, sementara banyak pihak yang menderita akibat kebijakan dan anggaran yang salah kelola. Dan juga korupsi ini mengancam persatuan bangsa. Praktik korupsi seringkali mengarah pada ketidakadilan dalam distribusi sumber daya dan kesempatan, memperburuk ketimbangan sosial, dan memperburuk rasa ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem pemerintah. Ketika pemerintah atau pejabat yang seharusnya menjadi pelindung dan pengayom rakyat malah mengutamakan kepentingan pribadi. Nah, ini kan menumbuhkan kekecewaan yang mendalam dan memperburuk perpecahan di masyarakat. Sebagai negara yang beragam, kita harus menjaga persatuan dan kesatuan dengan memastikan bahwa setiap kebijakan negara berjalan dengan transparan dan berkeadilan. Nah, jadi korupsi ini adalah kejahatan yang bertentangan dengan nilai-nilai dasar Pancasila. Para terpidana korupsi tidak hanya merusak citra lembaga yang mereka wakil, tetapi juga menodai prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila. Karena itu, sangat penting untuk terus memperkuat upaya pemberantasan korupsi di Indonesia melalui penegakan hukum yang tegas, transparansi, serta pengawasan yang lebih ketat terhadap setiap lembaga negara.
Selain itu, pendidikan tentang nilai-nilai Pancasila harus terus digalakkan agar masyarakat memahami dan mengamalkan prinsip-prinsip tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Melalui komitmen bersama untuk menghindari dan memberantas korupsi, kita bisa mewujudkan Indonesia yang lebih adil, sejahtera, dan bersatu sesuai dengan cita-cita bangsa yang tercantum dalam Pancasila. Baik, mungkin sampai sini saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.